langsung bilang, boleh. Cepat sekali, luar biasa speednya kalau niat bekerja ya. Oke, mungkin secara garis besar saja mungkin ya, untuk tuntutannya bisa dijelaskan lagi apa saja sebenarnya yang sangat krusial begitu ya? Ini, semua tuntutan 17/8 ini, semuanya krusial, tidak ada yang tidak krusial. Tapi semuanya didasarkan oleh 3 hal, yaitu transparansi, reformasi, dan empati. Itu menjadi dasar dan semua tuntutan. Tuntutan 17/8 ini bukan tuntutan rakyat yang sempurna. Tentu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan rakyat, berkembang sesuai kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Cuma kita memakai ini untuk bilang bahwa ini bukan cuma movement yang terjadi secara online, tapi secara offline juga. Kami bertiga di sini datang sebagai warga. Siapa gedung DPR ini, gerbang pantai sini harusnya terbuka untuk semua warga. Mau itu mahasiswa, buruh, aliansi perempuan, ojo. Ini saatnya kita benar-benar menyuarakan apa yang kita mau dan kita lihat bener nggak sih, bener-bener dikabulkan nggak sih tuntutan-tuntutan ini. Ya, dan mungkin terakhir kalau dari saya tuh udah lumayan capek ya bahwa suatu hal terjadi buruk di Indonesia, 3 hari kemudian semua orang lupa karena kasus yang baru gitu. Jadi saya pribadi sangat bangga sama konten-konten kreator, orang yang nge-repost di online, rakyat Indonesia yang nge-repost di online, seluruh warga Indonesia yang ingin menjaga pergerakan ini untuk 3 hal yang tadi Andovi sebut. Ini adalah sebuah perkembangan dari dunia media sosial Indonesia. Yang tadi mungkin isinya hanya kejulitan, mungkin isinya hanya drama, flexing. Sekarang ada perkembangan nih, ternyata dunia sosmed Indonesia bisa dipakai untuk merubah, untuk transformasi, untuk menekan atau bahkan membimbing ya orang-orang yang memimpin negara kita. Jadi saya bangga banget sama konten-konten kreator yang vokal, dan saya berharap bagi semua orang yang bersosial media itu bisa bergabung dengan gerakan-gerakan yang positif seperti ini. Dan saya juga mau menambahkan, teman saya ini Jeremy Owen ini, dia kemarin melakukan hal yang sangat unik dan hal yang sangat diapresiasi. Boleh ceritakan aja? Yes, yeah. Jadi kemarin aku bersama teman-teman, kita bersama komunitas, kita bersih-bersih di depan gedung DPR, kita bersuara dengan cara yang berbeda. Karena kita tahu semuanya sekarang berhari-hari kita dipenuhin dengan berita-berita duka, berita-berita yang membuat kepala pusing, buat warga Indonesia itu pusing gitu. Dan akhirnya aku bersama teman-teman kita pengen melakukan sesuatu bersuara, membuat gerakan yang berbeda dengan bersuara dengan cara kita membersihkan depan gedung DPR. Tapi sayang sekali bukan yang di luar yang harus dibersihkan ya. Jadi yang di mana seharusnya dibersihkan? Ya, ada luar, ada. Oke. Mungkin yang terakhir, kira-kira kalau dari deadline ini 5 September nanti juga belum kunjung begitu ya, ini semuanya terchecklist begitu, nanti akan ada gerakan lanjutan atau seperti apa? Ya gini, pagar ini tinggi ya, tapi salah satu hal yang bisa menembus pagar ini adalah sosial media. Jadi kekuatan kita di sosial media itu akan benar-benar mengikuti, menuntun, mengawal agar setelah 5 September ini apabila sesuatu tidak terjadi, akan terus tetap terjadi di sosial media, dan kita berharap seperti hari ini dari sosial media tertranslasi ke dunia nyata. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih banyak. Yaitu dia tadi. Tadi kan udah disampaikan sama teman-teman, dan kita berharap semuanya itu bisa dikabuli sesuai dengan deadline-nya. Tanggal 5 Agustus sudah diproses. 5 September, sorry. September bulan ya. 5 September, dan di sini sudah ada teman-teman. Ya, gitu. Karena sejujurnya kita tidak memberikan tugas yang begitu berat sih, karena melihat sejarah DPR ya, mereka bisa mengesahkan hal-hal dengan cepat. Bisa kan, Ben? Di weekend waktu itu. Weekend di hotel mewah. Iya, di hotel malam-malam lagi. Oh iya. Yang dimasukin teman-teman kontras itu. Ya. Iya. Jadi kita sangat optimis lah. Anggota Dewan kita sudah pernah membuktikan beberapa undang-undang bisa disahkan dengan cepat, apalagi tuntutan bentuk tim investigasi. Bisa itu. Hentikan keterlibatan ini, ya jelas dong, jangan. Ya. Iya kan? Tangkap dan adili proses hukum secara transparan, udah terbuka semua kan? Iya kan? Dikasih kekerasan oleh iya dikasih terus, udah bantu, tinggal ya. Oh belum nih, kedai ini kan udah nih katanya batal ke fasilitas baru gitu. Ya apa yang sulit dari ini? Saya kira kita semua sekarang bisa ngerjain ini dalam 10 menit kan? Gitu, jadi ya sangat optimis kalau memang political will-nya baik. Itu kenapa bahasanya beku
bekukan kenaikan gaji, bukannya batalkan atau gitu? Apa? Kenapa bahasanya bekukan kenaikan gaji tunjangan dan batalkan? Bukan batalkan gitu. Kalau bekukan kan masih bisa dicairkan lagi. Oh, benar sekali. Kami sebenarnya terima semua revisi yang ada. Ini sebenarnya mungkin batalkan ya. Mungkin untuk peringatan ini salah. Tapi ini pasti batalkan. Dan mungkin mau kami tekankan ya, ini tuh living dokumen. Jadi dokumen ini tuh berkembang sesuai dengan aspirasi-aspirasi orang yang kita temui setelah ini. Tapi ini berdasarkan ini. Karena ini salah satu dokumen terunik sebenarnya yang dikumpulkan di Indonesia. Ini pertama kali dikumpulkan secara online. Aspirasi-aspirasi dikumpulkan secara online. Bahkan salah satu penggeraknya adalah aktivis kita di luar negeri. Bukan aktivis, mohon maaf, warga negara kita di luar negeri. Salsa, Jerome, teman-teman menggerakkan, mendapatkan ini nih dari warga nih. Di internet, dapat ini semua nih dari orang Indonesia. Semoga nggak ada buzzer dalam sini ya. Tapi ini semua dari warga Indonesia nih. Dan kita merangkum. Lalu kita ketemu beberapa orang yang mempertajam, ini yang kita dapatkan. Tapi terima kasih tadi atas masukannya. Bekukan diganti menjadi batalkan. Terima kasih. Setelah merangkum 17+8 ini, Bang, mungkin apa yang paling urgent menurut kalian dari Semuanya. semuanya? Very gampang banget. Emang semuanya. Semuanya. Jika semua ini termasuk urgent nih, Bang, apa mungkin strategi kalian agar ini 17+8 ini tetap nempel dan mungkin bisa segera direalisasikan oleh 17+8 ini pergerakan yang unik. Ini pergerakan yang sangat unik karena ini adalah pergerakan online yang menembus ke offline satu. Kedua juga menembus keluar dari bubble-bubble biasanya yang biasa kita tembus. Ferry biasanya ditembus terkenal di mana, melebihi itu. Saya sama Andovi biasa terkenal di mana, melebihi itu. Owen biasa di mana, melebihi itu. Jadi jujur ini adalah sebuah dobrakan baru sih. Gerakan ini adalah sebuah gerakan online yang bisa membantu demokrasi Indonesia ke depannya. Aku tambahin, kalau misalnya kita nanya seperti itu kan udah jelas nih. Kalau diutamakan, pertama kan ada skala. Kita tentu tidak mau membuat sebuah tuntutan yang tidak bisa dikabulkan. Misalnya menciptakan gunung, which is lebih bagus, lebih bermanfaat kan daripada gedung ini. Tapi kan nggak bisa. Nah tentu kita harus berhitung juga. Makanya kita bikin term waktunya dalam 1 minggu, dalam 1 tahun. Karena di sini kita bahkan ngasih loh space itu gitu loh. Oh kita tahu nih kalau 1 tahun agak kalau tuntutannya agak di bawah susah ini nih, agak 1 tahun susah ya. Ya udah 1 tahun. Tapi ini semua ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Dan seharusnya udah masuk ya. Udah mereka udah dengar kok. Tapi sejauh ini yang udah dicentang yang mana nih, Bang? Atau jangan belum Kalau sampai? tadi dari pernyataannya yang lagi diproses tim investigasi independen ya, tapi sampai sekarang kita kan belum tentu ya. Teman-teman juga dengar kan tadi kan. Kita belum tahu isinya nanti di Tanya mereka. Iya. Tanya mereka. Bukan kita, kan mereka yang kerja. Ini Oke, juga kita belum ya, tanya bebaskan mereka. seluruh anggota seluruh demonstran juga belum. Ya. Tangkap dan adili proses hukum secara transparan yang kita tahu baru dipecat ya, itu pun belum semua. Dan itu belum proses hukum yang memang kita harapkan, karena keadilan kan ya dalam kasus itu bisa seharusnya lebih lagi dari sekedar tangkapan gitu. Dan kalau emang tuntutannya masa saya, kita kembalikan ke rakyat yang bisa menilai kinerja para anggota DPR dan institusi-institusi lainnya. Kan kalau nggak dikerjain, ya itu bukan cerminan kita, itu cerminan mereka. Jadi kita kembalikan ke rakyat untuk bisa menyuarakan apapun yang mereka mau suarakan terhadap anggota-anggota DPR kita yang terhormat. Makasih banyak, saya cabut ke Kamisan dulu. Tapi Bang, mungkin dengan aksi hari ini respon dari dalam mungkin seperti apa tadi? Ya kita Sudah ada respon, kan? ada seorang anggota DPR sih yang ada 2 orang anggota DPR yang menghampiri kita. Ada beberapa tadi ya. Tadi dari angle gue cuma kelihatan 2. Ada beberapa ya. Jadi mereka emang respon, tapi jujur ya emang gak asing kan ketika suatu hal viral direspon. Itu bukan hal asing gitu. Normal ya. Jadi kita sebenarnya mau lebih dari itu. Anda merespon hal viral, setelah itu apa? Itu sebenarnya yang jauh lebih penting daripada merespon hal viral. Dan langsung dikerjain. Karena itu Indonesia banget, apa yang viral kita respon. Jadi please, rakyat Indonesia, please warganet Indonesia, kita jaga ini. Dan kita akan kembangkan bareng-bareng. Kalau kalian merasa ada yang kurang, kita akan kembangkan bareng-bareng. Ya, pesan yang kalian mau sampaikan buat pemerintah dan DPR? Sesuai dengan ini semua ya, ada 3 hal. Transparansi, penting banget. Ketika suatu hal sangat transparan, orang udah mulai takut-takut tuh mainin aliran dana belok kiri kanan, orang mulai takut.
Yang kedua, reformasi sih. Kita harus berubah. Sistemnya selama ini kayak gini, menghasilkan ini. Nggak pernah ada yang puas, sesuatu hal harus berubah. Yang ketiga terakhir adalah empati. Sepertinya ada disconnect antara yang di atas sana sama rakyat yang di bawah. Rakyat lagi tidak merasa baik, kok di atas tidak mencerminkan hal itu. Kok kayaknya malah tunjangan naik dan lain-lain. Jadi itu kita justru mau rakyat sama pemimpinnya tuh connect gitu. Ketika semua hal connect, ini bangsa bakal lebih maju. Tapi ketika nggak ada yang nyambung, nggak maju, bakal mundur. Jadi itu sih. Terima kasih banyak semuanya. Thank Bener, you. Owen, ada tambahan. Owen, mungkin boleh jelasin soal yang kemarin, Owen?